Halo semuanya, kembali lagi di video analisa fundamental dan kalender ekonomi bersama Mandana. Ini adalah analisa fundamental yang berlaku dari tanggal 26 sampai 30 September 2022 ataupun minggu terakhir di bulan September 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan jangan lupa juga di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya perlu untuk mengetahui apa saja yang sudah terjadi, berita-berita apa saja yang sudah terjadi dari minggu lalu dan kemungkinan akan berdampak sampai di minggu depan. Ya, jadi langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Jadi bagi teman-teman yang ingin join bersama kami di channel Telegram Amandana, teman-teman bisa ke kolom deskripsi di bawah, lihat dari link channel Telegram Amandana seperti yang ada di bawah sini. Jadi teman-teman bisa mendapatkan akses sinyal gratis dari Amandana, nanti juga akan ada analisa-analisa market selanjutnya, dan juga nanti teman-teman bisa berdiskusi di sana di channel Telegramnya Mandana. Oke, langsung aja kita mulai ke dalam videonya. Yang pertama kita akan bahas dulu apa yang terjadi di minggu lalu ya. Jadi saya kasih tahu dulu, minggu lalu merupakan minggu yang sangat volatilitas besar terhadap semua market forex dan market komoditas. Ya, saya kasih tahu. Nanti di notes akan saya bahas lebih detail ya. Ini saya openingnya saya bilang itu dulu. Jadi di minggu lalu itu merupakan pergerakan market yang sangat luar biasa ekstrim. Selama saya trading sih kemarin merupakan ekstrim yang sangat-sangat ekstrim. Ya, di notesnya nanti di akhir video akan saya bahas. Jadi di sini di minggu lalu itu di hari Senin kita ada GBP ya, di mana GDP-nya ini masih 0,2%, masih bagus walaupun manufacturing production-nya drop sangat signifikan. Lalu dari Selasa kita ada RBA meeting minutes yang dimana akan saya bahas juga nanti di uh, notes-nya. Lalu juga ada di CPI. CPI di Kanada di sini sudah turun ya dari yang sebelumnya itu 7,8 kayaknya 7,8 7,6 itu sekarang turun menjadi 7%, ya sudah bagus sebenarnya. Lalu di hari Kamis, nah di hari Kamis ini kita semua punya hasil ya, yang dimana The Fed itu memang menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis point menjadi 3,25. Lalu BOJ tetap ya suku bunganya ini minus 0,1. Lalu untuk di Swiss menaikkan suku bunganya menjadi 0,5% dari yang sebelumnya minus 0,25. Lalu untuk di Inggris sendiri menaikkan suku bunga juga sebesar 50 basis point menjadi 2,25%. Dan juga di sini ada unemployment claims, seperti biasa setiap minggunya ini ternyata turun menjadi 213, yang dimana sebelumnya itu ternyata 208.000. Ini sudah naik, tingkat pengangguran mingguan ini sudah naik. Lalu dari Jumat kita ada service dan manufacturing PMI dari Euro dan GBP, yang dimana Jerman di sini ternyata sangat buruk, lalu diikuti juga dengan pound sterling, dimana semua di sini masih di bawah 50 ya. Ketika semua PMI ini di bawah 50, berarti perekonomian di negara Euro dan di Inggris ini mengalami penurunan. Ya, apa gitu namanya, saya lupa. Kalau di atas 50 namanya ekspansi, kalau di bawah 50 itu apa gitu namanya, lupa saya. Pokoknya intinya penurunan. Lalu untuk di Kanada, retail sales dan core retail sales-nya di sini sangat jelek ya, bisa dibilang. Di sini yang dimana retail sales-nya ini menjadi minus 2,5% dan retail sales minus 3,1%, yang diperkirakan Kanada akan bersiap-siap masuk ke dalam zona resesi seperti negara-negara yang lain. Lalu untuk di Amerika sendiri, perekonomian dari segi manufacturing PMI dan service PMI di sini ternyata masih bagus, yaitu di atas 50 untuk yang manufacturing, dan service PMI ini mendekati 50. Ini hasilnya bagus ya. Jadi di minggu lalu itu market sangat bergejolak luar biasa dimulai hari Kamis ya. Dari hari Kamis market bergejolak, lebih tepatnya hari Rabu ya. Dari hari Rabu sudah mulai ada tanda-tanda, hari Kamis bergejolak sangat luar biasa, dan ditutup dari Jumat itu sangat ekstrim pergerakannya. Nanti saya kasih tahu nanti di akhir ya. Lalu dari
minggu ini ya, dari minggu ini kita ada beberapa hal yang penting untuk di hari Senin, yaitu yang pertama ada German Info Business Climate Index ya. Lalu selanjutnya di hari Senin kita ada Bank of Japan Government Kuroda Speak, yang dimana di sini akan berbicara di acara meeting dengan business leader di Osaka ya, akan business leader di Osaka. Lalu di hari Selasa kita ada di malam hari semua di sini ya, untuk di US dollar, yaitu dari jam setengah 8 itu ada Fed Chair Powell Speak, yang dimana ini Jerome Powell berpartisipasi dalam diskusi panel tentang digital currency ya, di dalam event yang diselenggarakan oleh Bank of Paris ya. Jadi di sini kemungkinan digital currency mungkin di sini berpengaruh terhadap Bitcoin. Mungkin teman-teman yang trading di Bitcoin ya, seperti cryptocurrency, mungkin akan ada dampaknya di sini. Kemungkinan dibahas di sini yaitu digital currency, mungkin membahas seperti kripto juga ada, dan kemungkinan ada berkaitan dengan dolarnya sendiri mungkin loh ya. Lalu di malam hari selanjutnya di sini ada core durable goods dan durable goods order, yang diperkirakan durable goods order akan minus 1,1%. Lalu consumer confidence di sini diperkirakan akan naik, dan new home sales diperkirakan akan turun. Lalu di hari Rabu dan hari Kamis kita cuma ada 2 berita aja. Itu di hari Rabu kita ada retail sales, lalu di malam hari kita ada pending home sales. Lalu di hari Kamis kita ada GDP ya, akhirnya kita akan melihat GDP dari Amerika. Apakah di sini kan sebelumnya minus 0,6, apakah perkiraannya ini akan sesuai dengan sebelumnya, atau malah hasil dari GDP di Amerika ini akan positif. Jika hasilnya positif, maka bisa dipastikan perekonomian di Amerika itu masih strong banget, walaupun The Fed sudah menaikkan suku bunganya menjadi 3,25%. Tapi kita tidak tahu, tunggu aja. Dan di sini unemployment claim di sini diperkirakan akan naik menjadi 216.000 ya. Lalu di malam hari kita ada di GDP Kanada juga. Lalu di hari Jumatnya ya, kita cuma ada euro dan USD, yang dimana kita akan melihat angka inflasi di Eropa setelah ECB menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis point kemarin ya. Kita akan melihat apakah inflasi di sini akan tetap naik atau akan cenderung turun ya. Yang penting ingat, sebelumnya adalah 9,1% dan diperkirakan akan naik 9,4%. Nah, kita tinggal tunggu aja berapa angka yang keluar nanti di hari Jumat ya. Lalu di hari Jumat juga di malam hari kita ada core PCE price index yang penting juga untuk US dollar. Jadi di hari, dalam artian di minggu ini ya, dari tanggal 26 sampai 30 itu bisa saya katakan di hari Senin ada yen, lalu di hari Selasa ada USD, lalu di hari Kamis kita ada USD, lalu di hari Jumat kita ada euro dan USD. Jadi bisa dipastikan untuk di minggu ini kita lebih prefer untuk melihat euro dan USD ya, karena ini merupakan hal yang sangat penting. Oke, langsung aja kita, dalam artian saya akan bahas notes yang ada di sini. Di sini ada banyak ya. Jadi teman-teman semua, kalau teman-teman ingin mendengarkan secara pelan-pelan atau teman-teman mau santai dengarnya bisa, karena di sini kan saya katakan yang sudah saya rangkum aja. Jadi kalau teman-teman ingin mendengarkan secara pelan-pelan, boleh di pause dengerinnya ya. Oke, saya akan bahas saja untuk yang pertama. Di sini Bank Sentral Australia mengatakan kenaikan suku bunga bisa melambat di beberapa titik jika ada kesempatan. Maksudnya adalah, seperti yang kita tahu bahwa Bank Australia itu sudah menaikkan suku bunganya menjadi berapa ya, saya lupa, 2,75 ya, saya lupa. Itu sebenarnya tidak bisa dibilang kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Sentral Australia itu mempunyai pengaruh negatif di perekonomian sendiri. Oleh karena itu, nanti ke depannya ketika sudah hampir mendekati titik netral dari suku bunganya Bank Sentral Australia, kemungkinan jika ada kesempatan kenaikan suku bunganya ke depannya nanti, yang dimana akan ada di bulan Oktober
Lalu Desember itu kemungkinan akan melambat, tidak se-ekstrim 75 ataupun 50 basis point, dan mungkin hanya sekedar 50 basis point atau bahkan tidak naik sama sekali. Jadi di sini Bank Sentral Australia ataupun RBA itu sudah mengindikasikan bahwa kenaikan suku bunga nanti ke depannya bisa diperlambat. Ya, karena dampak dari kenaikan suku bunganya di sini sudah mulai dirasakan di negaranya sendiri. Seperti itu. Lalu yang kedua, Christine Lagarde meningkatkan prospek kenaikan suku bunga di luar level netral. Seperti yang kita tahu, setiap bank sentral pasti mempunyai titik netralnya sendiri untuk kenaikan suku bunga. Nah, di sini, di Eropa, presiden dari ECB-nya, yaitu Christine Lagarde, di sini meningkatkan prospek pandangannya mengenai kenaikan suku bunga yang bisa diatur di luar level netral. Dalam artian, misalnya level netral di Eropa itu saya rasa kalau nggak salah sebesar 2,5% untuk suku bunganya, atau 2,7 itu saya lupa. Kemungkinan bisa juga mencapai 3% untuk suku bunga di Eropa, tapi di sini kita tidak tahu. Karena nanti kita akan lihat, saya lupa sih berapa untuk di Eropa ya, sama seperti di Australia saya lupa berapa suku bunganya saat ini kemarin. Lalu di nomor 3, inflasi di Kanada masih tinggi tetapi bergerak sesuai arahnya. Ini maksudnya adalah inflasi di Kanada seperti yang tadi kan sebelumnya adalah 7,6 kalau nggak salah ya, lalu diperkirakan turun menjadi 7,3 dan ternyata turun jauh menjadi 7%. Itu dikatakan masih tinggi memang, karena target dari setiap bank itu kan menargetkan tingkat inflasi year of year-nya itu adalah hanya sebatas 2%. Jadi 7% kan masih tinggi. Oleh karena itu, dikatakan bahwa bergerak sesuai arahnya, ya memang ketika bank sentral itu menaikkan suku bunga ya diharapkan inflasi itu turun, seperti itu. Makanya dikatakan bergerak sesuai arahnya. Ya memang arahnya ya mau nggak mau harus turun, seperti itu, karena bank sentral kan sudah menaikkan suku bunganya, seperti itu. Nah, di sini yang penting ya, dari nomor 4 nih. Ya, itu anggap 1, 2, 3 tuh cuma pendapat berita-berita oke lah. Di sini ya, dari nomor 4 sampai nanti selanjutnya ini hal yang penting. The Fed menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point untuk yang ketiga kalinya dan mendekati level penting di akhir tahun 2022. Dan sekarang The Fed menaikkan suku bunganya menjadi 3,25%, yaitu dari yang sebelumnya ada hanya 1,5% ya, menjadi dari yang sebelumnya 2,5% menjadi 3,25%. Itu merupakan kenaikan 75 basis point yang ketiga kalinya yang se-ekstrim itu dari semua bank sentral. Tetapi kalau dari segi ekstrim, bisa saya katakan yang paling ekstrim sebenarnya adalah di Bank of Canada, karena secara sejarah saya baru pertama kali melihat bank sentral itu menaikkan suku bunganya sebesar 100 basis point. Itu pernah dialami oleh Kanada kemarin ya. Saya lupa itu bulan apa, kalau nggak bulan Juli atau Juni, itu saya lupa ya, antara dua itu pokoknya. Tapi di sini juga tidak kalah adalah The Fed. Sudah 3 kali pertemuan, The Fed menyatakan dengan lantang dan yakin dan tegas bahwa dia menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis point ke depan. Berarti dari bulan Mei, Juli, September ya. Itu saya rasa kemarin itu sudah 3 kali suku bunganya dan sekarang menjadi 3,25%. Itu sangat tinggi ya. Lanjut di nomor 5, The Fed menaikkan perkiraan suku bunga akhir tahun menjadi 4,4% dan naik menjadi 4,6% di tahun 2023 dan akhirnya akan turun di tahun 2024. Di sini, maksud dari nomor 5 adalah pada saat press conference yang dilakukan oleh Jerome Powell jam setengah 3 pagi GMT plus 8 waktu Indonesia Tengah, Jerome Powell mengatakan bahwa ada economic projection ya, economic projection yang dimana di akhir tahun ini dari yang sebelumnya hanya 3,6% itu naik menjadi 4,4% untuk suku bunganya. Dan untuk di tahun 2023
itu suku bunga di Amerika cenderung tetap dan naik, ya, bahkan menjadi 4,6%. Sampai akhirnya nanti di tahun 2024 baru akan ada yang namanya pemotongan suku bunga, yaitu diturunkannya suku bunga bank oleh The Fed itu sendiri. Karena lanjut di nomor 6, The Fed memperkirakan inflasi masih tinggi sampai tahun depan, tetapi akan bertahap turun. Ini yang diharapkan oleh The Fed ya, karena dengan naiknya suku bunga sampai di 4,4% sampai di akhir tahun 2022 dan menjadi 4,6% di tahun 2023, diharapkan inflasi di Amerika yang sekarang adalah 8,3% akan bisa bertahap turun, kalau enggak di tahun depan itu bisa turun sampai di 5% jika bisa. Oleh karena itu, makanya nanti di tahun 2024 baru akan ada pemotongan suku bunga bank. Seperti itu. Jadi untuk saat ini sampai di tahun depan, suku bunga bank di Amerika itu akan tinggi sekali, yaitu mencapai 4,6% di tahun 2023. Dampaknya sendiri adalah, memang Jerome Powell mengatakan bahwa dengan menaikkan suku bunga akan mengakibatkan rasa sakit di sektor perekonomian. Tetapi Jerome Powell itu yakin bahwa perekonomian di Amerika Serikat itu strong. Memang, karena menurut saya sendiri, kenapa perekonomian di Amerika Serikat itu strong? Karena mata uangnya sendiri adalah US dollar, yang dimana itu merupakan aset safe haven, yang dimana semua ketika terjadi ketidakjelasan di market, ketika terjadi inflasi besar-besaran dan terjadi kenaikan suku bunga yang secara besar-besaran juga, maka orang akan cenderung beralih dari yang aset berisiko pindah ke aset yang aman seperti saham. Nah, itu kalau teman-teman lihat ya, seperti yang sudah saya sampaikan juga di analisa yang Nasdaq dan Dow Jones, itu sudah saya kasih tahu bahwa saham pasti akan drop, cepat atau lambat pasti akan drop karena dampak dari suku bunga bank oleh The Fed. Ya, karena saham itu merupakan aset yang berisiko. Ya, oleh karena itu semua investornya, saya sempat baca kemarin tanggal 21 September pada saat berita The Fed menaikkan suku bunganya, itu beberapa investor saham di Amerika itu menjual sahamnya itu sebesar 7,38 miliar dolar, kalau saya nggak salah ya. Karena kalau saya lihat terakhir itu kemarin di hari Jumat, sektor saham dari Nasdaq dan Dow Jones itu sudah drop melewati support yang sudah saya analisa. Ya, itu sudah drop lumayan jauh. Seperti itu. Jadi, semua yang dilakukan investor akan keluar dari saham, aset berisiko, akan pindahkan uangnya ke bank dengan harapan suku bunga yang diberikan oleh The Fed akan memberikan return yang lebih baik bagi investor. Oleh karena itu, investor menjual goldnya, walaupun gold itu merupakan safe haven. Jadi teman-teman yang tahu harga gold itu sudah ke 1645 ya, karena para investor itu sudah menjual goldnya, lalu juga para investor saham sudah menjual sahamnya, dan semua investor itu beralih ke currency indeks dolar ya, semua itu ke indeks dolar. Oleh karena itu, dengan naiknya suku bunga bank di Amerika, itu bisa dikatakan sektor saham itu dropnya sangat signifikan seperti itu. Dan dampaknya adalah semua mata uang yang memiliki simbol USD ya, tidak itu di forex dan juga di komoditas, saham pun juga bisa, bahkan di mata uang kita sendiri ya, USD IDR itu saya rasa akan bisa ke 15.500. Ini catat ya, saya buatnya di hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 24 September. Ini saya infoin aja, kalau nanti ke depannya saya rasa indeks dalam artian
mata uang rupiah kita itu bisa naik sampai ke 15.500 rupiah per US dollar. Dan nanti di sektor saham, IHSG, dan saya lupa sektor saham yang lainnya, itu akan mengalami drop secara signifikan mengikuti arah daripada saham Dow Jones di Amerika. Seperti itu. Jadi saya kirakan siap-siap aja bagi teman-teman yang trading di saham. IHSG cepat atau lambat juga akan turun mengikuti arah dari Dow Jones akibat kenaikan suku bunga dari Bank Sentral Amerika secara besar-besaran dan masif. Seperti itu. Ya. Jadi market inilah yang mengatakan, yang saya katakan USD itu sangat kencang sekali. Seperti sudah saya katakan juga di analisa minggu lalu. Teman-teman yang trading di USD, jangan pernah melawan USD. Dalam artian, jika teman-teman trading di Euro USD, GBP USD, jangan sekali-sekali buy di sana. Karena yang teman-teman lawan itu adalah The Fed, yang dimana itu merupakan indeks dolar yang sangat kuat. Seperti itu ya. Oke, itu dari The Fed dulu. Ya, itu gejolak market yang pertama. Lalu yang kedua, Bank of Jepang tetap mempertahankan suku bunga ultra rendah dengan pandangan yang dovish untuk yen. Ya, kita tahu bahwa indeks Jepang sendiri itu memiliki suku bunga yang masih 0,1% ya. Jadi 0,1%, masih minus 0,1 ya. Yang tadi saya lihat ya. Ya, di sini Bank of Jepang masih 0,1%. Di sini saya kasih tahu, Bank of Jepang sendiri merupakan satu-satunya negara G10, G10, yang dimana G10 itu kan berarti kan ada banyak negara tuh, ada banyak negara Eropa dan ada negara Asia. Salah satu negara Asianya adalah Jepang. Nah, Jepang merupakan salah satu anggota dari G10 yang tetap tidak ingin menaikkan suku bunganya, tetap kukuh sampai katanya bahkan sampai bertahun-tahun. Seperti itu, karena dampak dari yen melemah itu sebenarnya bagus juga untuk perekonomiannya, tetapi tidak selamanya bagus. Seperti itu ya. Ini sebenarnya belum ya. Ini belum berdampak di sini ya. Ini belum berdampak. Pada saat news ini keluar belum berdampak. Oke. Selanjutnya, SNB menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis poin untuk menekan inflasi yang sudah di atas ambang batas. Jadi kalau kita lihat Swiss sendiri tingkat inflasinya adalah sudah di atas 2%, kalau nggak salah itu di atas 3,5 ya, di atas 3,5%. Tapi dari segi bank sentralnya sendiri, Swiss tetap menaikkan suku bunganya menjadi 0,5%, ya, berarti naik sebesar 75 basis poin, yang dimana negara Swiss sendiri merupakan negara yang dipandang sebagai aset safe haven. Jadi jika teman-teman trading pada saat news ini keluar, teman-teman pasti kaget kenapa SNB menaikkan suku bunganya, tetapi pada saat teman-teman trading kayak di Euro CHF, lalu di GBP CHF, AUD CHF, itu malah naik harganya. Ya, kenapa itu naik? Karena market sudah price in sebelum-sebelumnya. Karena kalau kita lihat Euro CHF, GBP CHF, dan semua pair CHF yang ada di belakang itu drop ya secara 1 minggu kemarin. Harga Euro CHF, AUD CHF itu kan drop semua. Nah, pada saat news ini keluar, beberapa itu harga itu mengalami koreksi ke atas sebelum akhirnya perlahan-lahan turun kembali seperti itu ya. Ini faktor kedua. Faktor pertama adalah The Fed, faktor kedua adalah SNB. Sampai akhirnya ada market yang ketiga, yaitu di sini. Bank of Jepang mengintervensi pergerakan yen dengan membeli untuk pertama kalinya sejak tahun 1998 untuk menopang mata uangnya yang babak belur dengan mata uang negara lain. Ini terjadi jam 4 sore GMT+8, tepat setelah SNB
menyatakan kenaikan suku bunga. Jadi, kalau saya kasih pandangan ya di hari Kamis ya, pada saat di hari Kamis pagi, jika teman-teman trading di hari Kamis pagi, The Fed ini menyatakan ini adanya kenaikan suku bunga yang di tahun ini, harga kan bergejolak, okelah bergejolak normal kan, trade sampai akhirnya pada saat market Amerika ditutup diganti dengan market Asia, harga melanjutkan penurunannya, ya kan? Sampai akhirnya Bank of Jepang ini mempertahankan suku bunganya, oke, masih lanjut. Lalu pada saat SNB ini yang bergerak adalah pair CHF, ya, pair CHF, Swiss franc. Lalu sampai akhirnya jam 4 sore, mata uang yen pun akhirnya bergerak. Jika teman-teman trading pada saat di hari Kamis sore, teman-teman akan melihat semua pair yen itu turun. Entah itu USD yen, padahal USD loh depannya ya, melawan yen. Kita tahu bahwa USD itu kan kuat. Yen itu diintervensi oleh pemerintah, yaitu Bank of Jepang itu sendiri, dengan dia membeli mata uangnya sendiri yang bisa mengalahkan USD. Bayangin, ada intervensi dari pemerintah yang membuat USD yen itu drop secara signifikan. USD yen, Euro yen, GBP yen, semua yang ada yennya itu drop secara signifikan tepat jam 4 sore hari Kamis kemarin. Seperti itu. Jadi inilah gejolak kedua, gejolak ketiga maksudnya. Jadi gejolak pertama adalah pair USD, gejolak kedua adalah pair CHF, gejolak ketiga adalah pair yen, ya. Lalu di sini ada selanjutnya, BOE menaikkan suku bunga 50 basis point dan akan terus di mana ekonomi mulai melambat dan cenderung mulai resesi. Seperti kita tahu bahwa Inggris sendiri setelah kehilangan Ratu Elizabeth II dan diganti oleh King Charles III, itu saya rasa akan ada gejolak ekonomi, dan juga ya dimana Perdana Menteri Inggrisnya itu baru, ya seorang perempuan tuh saya lupa terus gitu, pokoknya Liz terus kalau nggak salah namanya ya. Itu saya rasa akan ada gejolak ekonomi yang sangat signifikan terjadi di Inggris. Ya, ingat, ini Inggris ada gejolaknya loh nih. Jadi jika teman-teman ngeh di hari Jumat ya, di hari Jumat sebelum penutupan market, saya lupa pada saat di market Amerika kayaknya, salah satu pair yang sangat drop secara signifikan adalah Inggris, GBP, pound sterling. Ya, kenapa? Karena hasil data ekonominya itu jelek, lalu juga ada dari Menteri Keuangannya di Inggris itu menyatakan bahwa dia akan mensupport ekonomi dengan memotong pajak. Ya, dia ceritanya kan dengan mensupport ekonomi tapi dengan cara memotong pajak. Tapi kan ini agak aneh, yang dimana bank menaikkan suku bunganya tetapi malah pajak itu dipotong, nilai pajak itu dipotong. Apa nih? Tujuan dari bank itu menaikkan suku bunganya kan supaya orang itu menabung di bank. Jadi bank itu mendapat kembali uang-uang yang sudah disebar seperti itu. Ini malah adanya pemotongan gitu kan. Berarti kan orang bayar pajak jadi sedikit. Ketika bayar pajak itu sedikit, berarti kan tidak ada banyak uang yang masuk ke bank, berarti kan seperti itu. Jadi inilah yang mengakibatkan bahwa investor tuh bingung. Lah, gimana nih? BOE bilang menaikkan suku bunganya, tetapi Perdana Menterinya niat untuk menopang ekonomi di negaranya dengan memotong pajak. Aneh ya gitu. Makanya kita lihat, jika teman-teman lihat di hari Jumat itu, Jumat malam, semua pair GBP itu drop. Kalau saya boleh bilang, dropnya nggak ngotak. Ya, silakan teman-teman lihat sendiri di trading chartnya. Di hari Jumat malam, semua pound sterling, entah itu GBP USD, GBP AUD, GBP yen, GBP CAD, dan semua GBP pokoknya, itu drop secara signifikan yang nggak ngotak banget. Seperti itu. Lalu ada isu lagi satu, yang dimana Jepang akan memperhatikan pergerakan yen dan akan mengintervensi kembali jika diperlukan. Jadi, yang dimana kalau kita tahu indeks yen sendiri itu kan sudah drop melawan semua mata uang yang ada. Karena Jepang sendiri merupakan
negara yang tidak ingin menaikkan suku bunganya. Negara kita tuh kemarin menaikkan suku bunga loh. Indonesia menaikkan suku bunganya sebesar 50 basis point. Bahkan Indonesia aja menaikkan loh. Ini Jepang ini negara maju nggak mau menaikkan suku bunganya seperti itu. Jadi akhirnya dari pihak pemerintah sendiri, walaupun Bank of Jepang ini tidak ingin menaikkan suku bunganya, tetapi dia melakukan intervensi gitu. Lucu jadinya itu. Tapi ada beberapa orang berpendapat bahwa walaupun suatu mata uang itu diintervensi oleh pemerintah, tetapi itu tidak akan selamanya, karena apa yang sudah direncanakan oleh Bank of Jepang itu bertolak belakang dengan intervensi yang dilakukan seperti itu. Jadi kan di sini Bank of Jepang tidak ingin menaikkan suku bunganya, tetapi ingin mengintervensi yen, yang dimana ingin membuat yen naik gitu kan. Ya itu ada berpendapat bahwa itu tidak akan bertahan lama, karena itu sudah bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh bank sentral sendiri. Terkecuali jika memang BOJ menaikkan suku bunganya plus mengintervensi, atau otomatis yen akan terus menguat. Seperti itu. Tapi jika memang BOJ tidak menaikkan suku bunganya, tetapi malah mengintervensi yen, bisa dikatakan bahwa itu hal yang bertolak belakang. Oleh karena itu, kenaikan yen itu hanya bersifat sementara, dan apa yang dilakukan oleh BOJ karena penurunan yen yang tajam itu hanya akan memperlambat aja, tidak memberhentikan penurunan yen, tapi hanya memperlambat dan hanya bersifat sementara seperti itu. Tapi tetap aja yen itu sudah mulai diperhatikan oleh pihak Bank of Jepang itu sendiri ya akhirnya. Jadi di sini saya kasih kesimpulan kalau market forex dan market komoditi itu bergerak sangat volatil 1 minggu ini karena suku bunga dan resesi yang mulai dirasakan oleh beberapa negara. Ya, jadi bisa saya simpulkan market itu kemarin bergejolak di pair USD, di pair CHF, di pair yen, dan di pair pound sterling. Ya, empat mata uang itu sangat bergerak signifikan. Jadi terutama GBP Yen, GBP USD, GBP CHF itu dropnya nggak ngotak. Kalau teman-teman nggak percaya silahkan lihat ke chart teman-teman sendiri ya. Lihat itu GBP CAD, GBP CHF, GBP Audi. Oh maaf, dari yang pertama itu GBP USD ya. Lihat chart GBP USD, teman-teman lihat yang di kiri. Teman-teman lihat ke kiri itu ada nggak historinya. Lalu GBP CHF, teman-teman lihat ke kiri ada nggak historinya. Lalu yang terakhir adalah GBP Yen. Teman-teman ini masih boleh lihat ke kiri ya. Tapi lihat, selama hari Jumat tuh, dari hari Jumat dan hari Kamis, khusus untuk GBP Yen ya, karena kan masih ada histori ke belakang. Untuk GBP Yen dan untuk di GBP Yen dari hari Kamis dan di hari Jumat, itu teman-teman lihat candlenya, ukur berapa pips dia selama dari hari Kamis dan hari Jumat. Itu nggak ngotak sih. Cuma 2 hari dropnya itu bisa sampai 500 pip lebih ya, bayangin 2 hari 500 pip, gold aja kalah ya, gold aja kalah. Jadi GBP ini benar-benar babak belur ya. Ini pair kedua yang hancur karena sifat dari BOE dan Perdana Menterinya sendiri ya. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa fundamental minggu ini. Jadi bisa saya simpulkan untuk di minggu lalu itu volatilitas yang sangat luar biasa. Lalu apakah di minggu ini akan volatil juga? Saya rasa masih, tetapi mungkin sudah agak sedikit tenang. Mungkin harga akan mulai koreksi, mungkin, tapi kita tidak tahu. Ya, bagaimana pergerakan market? Apakah masih ada rasa gejolak market itu atau tidak? Karena apakah 2 hari itu ya, Kamis dan Jumat itu sudah cukup membuat pasukan biris itu puas atau belum? Jika pasukan biris itu belum puas, bisa saja dilanjutkan di hari Senin dan di hari Selasa. Apalagi di hari Selasa tadi kita ada USD. Kita tunggu aja nih di hari Selasa, apakah ada pergerakan yang signifikan atau tidak.
seperti itu ya. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa fundamental di video kali ini. Saya mohon maaf kalau ini durasinya sangat panjang ya, sampai di 35 menit lebih. Ya, jadi di sini karena ini merupakan hal yang baru bagi saya sendiri, yang dimana gejolak market itu sangat luar biasa, historinya itu sangat luar biasa. Mungkin ini akan menjadi sejarah juga bagi beberapa kalangan trader ya. Jadi harap hati-hati aja, karena untuk saat ini pergerakan market pure digerakkan oleh adanya news seperti itu. Oke, jadi sekian aja untuk analisa fundamental kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa fundamental mingguan ke depan. Bye bye.